Oke, kita mulai aja ya. Ya, selamat malam untuk teman-teman semua yang mau menyaksikan video kali ini. Ya, pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya adalah Hans Riko Vito Manurung. Saya sendiri dari jurusan akuntansi sarjana. Yang saya hormati Bapak Dr. Yusuf Faisal, SEI, MAK, ME, yang telah memberikan saya tugas yang membimbing saya dan memampukan saya untuk mengerjakan soal-soal yang ada di depan saya ini. Soalnya itu ada 5 soal dari P91A sampai P95A. Oke, sebelumnya kita ubah dulu coba ya. Saya lupa ngubahnya tadi. P91A. Oke, P92A, 2A. Ini nggak lama Pak ya. P93A. Lanjut. P94A. Terakhir P95A. Oke, kalau udah ada, kita langsung mulai aja ya. Kita mulai dari soal pertama. Jadi di sini ada jurnal debit dan kredit. Di sini ada Bapak Dias SLU, dia itu memulai perusahaannya pada tanggal 1 Januari. Pada tahun pertamanya dia udah menuliskan nih debit dan kreditnya. Nah, teman-teman, totalnya harus segini. Kita buat table. Jadi tabelnya itu di instruksinya kita dibuat untuk membuat table. Isi tabelnya itu ada si item, ada si landnya, ada buildings, ada other accounts. Oke. Ya, ini saya juga udah tulis bahasa Indonesianya ya. Masukkan nomor setiap transaksi di kolom item, lalu masukkan jumlahnya di kolom lain yang sesuai. Untuk jumlah yang dimasukkan di kolom akun lain, sebutkan juga judul akunnya. Oke, kita mulai aja ya. Teman-teman juga ini harus sesuai. Jadi debit itu pasti plus, kredit itu pasti di sininya ntar dia minus gitu. Oke. Ya, langsung kita mulai aja. Pokoknya dia total harus imbang, balance gitu. Kalau misalkan kalian udah bikin table nggak imbang ya nggak bisa. Berarti ada yang salah di perhitungannya. Kita mulai aja ya. Di nomor 1 itu dia ada itemnya nomor 1, biaya penimbunan dan perataan tanah. Jadi ini masuknya bukan ke building karena dia belum ada bangunannya, belum jadi apa-apa. Jadi dia masih dikeruk nih tanahnya nih buat bangunan baru. Jadi dia masih masuk biayanya, si biaya beban ini masuknya ke tanah. Lanjut ya, nggak ada, no problem ya, clear. Oke. Nomor 2 itu dia pembayaran penuh untuk kontraktor bangunan. Jelas aja di sini udah ada tulisannya kontraktor bangunan, bukan kontraktor tanah. Jadi udah pasti masuk ke buildings gitu ya. Terus nomor 3, pajak properti atas tanah tahunan. Nah ini udah masuknya outer accounts karena dia itu nggak masuk bagiannya si land sama si building karena itu terpisah gitu, nggak digabung, nggak disatukan. Jadi masuknya ke outer account. Gitu. Nah, terus clear ya, nomor 3 tuh clear. Biaya pembelian real estate. Yang keempat, biaya pembelian real estate sebagai lokasi publik. Nah ini masuk ke land ya, bukan ke building. Apalagi tadi di sini nomor 4-nya dia wait ya, cost of real estate purchase as a planned site. Landnya itu 100 dan buildingnya 45. Nah kalau kita ngikutin itu sama yang ada di sini nih, soalnya tuh jadi ntar dia di sini 100, di sini 45. Nah itu di sini ntar dia 45,
di sini di 100. Nah itu ntar nggak bisa guys. Kenapa? Karena nggak bakal balance bawahnya, dan lagi dia biaya pembelian real estate-nya ini belum ada tanahnya, belum ada, maksud saya belum ada bangunan yang masih kosong. Jadi dia cuman ibaratnya kayak beli tanah, semua dananya itu buat tanah gitu, karena kan bangunannya juga belum ada gitu. Nah ini baru biaya penggalian untuk bangunan baru ya. Dia misalkan beli semennya, beli cornya, beli semua peralatan yang dibutuhkan untuk si bangunan ini, jadi masuk ke building, karena emang buat si bangunannya, bukan buat ke tanah gitu. Arsitek, biaya yang keenam, yang nomor 5 clear ya, clear. Nomor 6 itu itemnya itu di biaya arsitek untuk perencana pembangunan. Namanya aja udah arsitek, emang ada arsitek tanah? Nggak ada gitu, pasti nggak ada. Arsitek tuh di mana-mana untuk bangunan, untuk merancang bangunan. Jadi dimasukin ke building. Yang ini nih, pajak real estate yang dibayarkan pada saat pembelian properti. Jadi ini contohnya kita misalkan di kehidupan sehari-hari ya. Jadi ini nggak bisa dipisahkan, nggak bisa. Misalkan gini, kalian makan di tenan-tenan yang ada di mall, misalkan kalian beli harga makanannya itu di menunya itu 10.000 ya, ternyata ada PPN-nya 20% dari pemerintah. Berapa berarti yang harus kalian bayar? Apakah hanya tok di 10.000 aja, tapi apakah PPN yang tadi saya sebutkan 20% masuk? Masuk. Itu dia di si nomor 7 ini, karena nggak bisa dipisah, pasti digabung gitu. Jadi masuknya ke si land, si tanah untuk bangunannya ini. Oke. Lanjut, itu ada biaya pembangunan tempat parkir nomor 8. Kenapa dia nggak masuk ke building kayak? Karena dia kan, Kak, bukannya itu masuk ke building karena dia kan ngebangun gitu, ngebangun yang bangunan yang membuat tempat parkir. Sekarang ini bisa dipakai buat apa selain buat parkiran motor? Bisa buat tidur? Nggak bisa. Kalau misalkan bangunan, misalkan kayak rumah tuh gudang sekalipun gudang masih bisa dipakai buat tempat tidur nggak? Bisa. Itu tempat parkir ini land improvement ya, land improvement yang untuk membantu operasional dari si bangunannya ini, land improvement ya. Jadi dia masuk ke outer accounts. Contohnya itu banyak ya, Indomaret, Alfamart, supermarket ya, mall-mall juga ada, terus Mega Cuan ada. Itu contohnya dia masuk ke outer accounts. Oke. Nah, ke-9 ini semua masuk ke plus, jadi dia ini debit ya, jadi plus. Oke. Yang ke-9 itu biaya pembongkaran bangunan tanah untuk bangunan baru. Jadi dia dibongkar tanahnya, bangunannya dibongkar untuk bangunan baru. Misalkan kalian punya bangunan, kalian ratain semua, tapi kalian udah diratain tapi belum dibangun tempat baru. Itu kan berarti jatuhnya jadi dari bangunan jatuhnya jadi land, tanah, karena kalian belum ngebuat lagi kan. Di situ kan cuma dibilangnya buat dia udah ngancurin tanah, tapi dia untuk bangunan baru, berarti dari situ dia bakalan buat bangunan baru gitu. Ngerti nggak sih maksudnya? Mana ya? Kalian tuh udah punya tanah, punya bangunan, punya rumah, kalian tuh jatuhnya jadi bangunan, building, beban building, expense ke building. Nah, tapi ketika kalian hancurkan bangunan rumah kalian, masuk ya ke land gitu. Habis dari land masuk lagi ke building yang lain. Kalian mau bangun apartemen, bangun kos-kosan, kontrakan, itu baru masuk lagi ke building begitu. Ke-10, nomor 9 clear ya, clear. Nah, itu nomor 10,
hasil penjualan material bangunan yang dibongkar. Ini kita merujuk soal juga karena dia udah langsung dibuat, jadi kalian nggak usah bikin jurnal yang pusing-pusing lagi. Bikin jurnalnya itu nggak usah lagi. Jadi karena di sini udah ada nomor 10-nya, dia di kredit, kalian masukin aja dia minus. Kenapa dia di land? Nah, karena dia masih masuknya di tanah gitu. Because of demolishing building to make land. Buat jadi kayak dia tuh kayak ngejual lahan gitu, ngejual tanahnya. Suitable for construction of new building. Jadi dia kayak ngejual tanah untuk si pembelinya ini buat dapetin tanahnya itu. Belum ada bangunannya, makanya dia masuknya ke si tanah gitu ya. Ibaratnya dia kayak ngejual tanah lah gitu ya. Nah, udah semua udah masuk nih, cuk udah ya, land building udah, outrokan udah. Nah, kenapa sih kak kenapa outrokan nggak dimasukin total? Nah, kembali lagi ke soal ya, kita lihat totalnya tuh dia cuma land sama building. Outer accounts-nya dia nggak dimasukin. Kalau dimasukin ya udah tinggal masukin aja ya kan. 19.000 di sini kan ya. Tapi nggak ada di soal gitu. Jadi coba kita ini land-nya kita cocokin. Land-nya dia total 165.800. Ini dikurang ya. Ini jadi ini tambah sampai sini tambah, di sini dikurang. Hasilnya 165.800 sama nggak? Sama. Oke. Sama ya. Lanjut kita ke building. Totalnya berapa? 825.500. Kita lihat 825.500 sama, clear, nggak ada masalah ya. Lanjut soal nomor 2, itu dia disuruh buat table aja, nggak usah ribet-ribet. Nah, ini dia. Soal nomor 2 itu saya langsung ke bahasa Indonesianya aja ya, karena saya udah ngerangkum. Untuk metode saldo menurun, penerusan menggunakan tarif menurun ganda. Oke, untuk metode aktivitas total mil diharapkan menjadi 120.000. Jadi total mil yang diharapkan itu 120.000. Oke. Mil nih mil ya. Aktual dalam 3 tahun pertama adalah oke. Yang diminta 2016 20.000, 36.000, 31.000. Oke. Yang dimintanya kita lihat ya. Yang A itu hitunglah jumlah akumulasi penyusutan pada setiap bus pada tanggal 31 Desember. Jadi ini disuruh akumulasi ini penyusutannya, teman-teman. Jadi penyusutan itu ibarat gini, kalian punya barang, misalkan punya HP, kalian beli di tahun 2025, harganya bebas kalian tentuin sendiri, harganya misalkan 5 juta. Oke. Ada orang nawarin HP kalian 2027 misalkan, kalian udah pakai 2 tahun. Ini gue beli dong HP-nya 2 juta deh gitu. Kenapa enggak 5 juta? Ya itu karena ada penyusutan. Setiap barang apapun yang kita beli pasti ada penyusutan. Itu namanya. Jadi dia ada useful life, itu batas manfaat, umur manfaatnya. Ada salvage value, itu yang aku maksud. Dia di salvage value itu dia pasti ada penyusutan gitu. Oke. Yang B kita baca soalnya. Jika bus 2 dibeli pada tanggal 1 April bukan tanggal 1 Januari, berapakah biaya penyusutan bus tersebut pada tahun pertamanya 2015 dan 2016? Oke. Langsung kita buat aja ya. Jadi kita buat langsung ke soal A. Pada soal kita harus menggunakan 3 metode. Karena dia ada 3 bus, kita buat 3 metode aja ya gitu. Oke, jadi 3 metode aku dari akumulasi penyusutan ini ada pertama straight line, ada double declining balance, ada bus ini untuk bus 2 ya, double declining. Yang ketiga needs of activity, itu bus ketiga. Oke. Teman-teman masih pada inget kan? Atau boleh yang nggak tahu, untuk straight line itu
Dia rumusnya itu, ini basicnya dulu aja. Basicnya ini dia jadi cost dikurang residual per n. N nya itu apa kak? N nya itu tahun. Tahun yang dimaksud apa? Itu useful life, pemakaiannya gitu. Oke, clear ya. Nah, namanya aja di double, pasti 2. Kalau triple berarti 3, yang di sini berarti 2 dikali 100%. Kenapa 100% kak? Karena 100% udah ketetapannya gitu. Dibagi apa lagi? Sama ya, dibagi tahun juga. Oh, ini jelek nih. Oke, lanjut. Kalau ini beda nih, ini agak beda. Kenapa? Dia bukan dihitung dari tahun, dia dihitung dari cost. Maaf, saya takut salah, saya takut lupa ya. Ya, dia bukan dari tahun, tapi dia dari berapa lama pemakaiannya gitu. Contoh aja kayak peralatan kantor bisa. Nah, residual ini bisa ya. Residual tuh maksudnya salvage value, batas pemakaian. Salvage value nilai sisanya itu sama per total jam. Bisa jam ya, rata-rata jam sih dipakai. Dosen saya bilangin jam juga. Oke, kita lihat dulu ya dari si Strickland bus 1. Ini dia ada acquired itu dia di hari Kamis tanggal 1 Januari 2018. Ini sama ini ya. Oke, saya rapin dulu. Oke. Oke, costnya ada di 96.000. Residual value-nya ada di 6.000. Useful life-nya ada di 5 tahun. Oke, 5 tahun ya. Sabar, saya ini dulu. Oke. Kita mulai aja langsung. Nah, buat table lagi nih. Dia ada year-nya kita buat. Dia sampai berapa tahun di weekend situ, di bus satunya dia sampai 2019 ya. Dia sampai 2019, kita susutkan sampai 2019. Nah, ini dia. Cara mencari depreciation expense gimana kak? Oke, kan tadi udah ada kan rumusnya kan. Ini dia, cost dikurang residual value, nilai sisa bagi tahunnya. Oke, costnya ini dia tadi kan udah kakak sebut, dia ada di 96.000. 96.000 costnya, biayanya dikurang 6.000. 6.000 itu nilai sisa barangnya. Terus ada useful life nya, dia ada 6 tahun. Dapatlah hasilnya segini, 18.000. Oke. Ini ya. Nah, 18.000. Nah, karena ini Strickland method, jadi itu sama semua depreciation expense-nya ya. Sama. 18.000 terus sampai ke bawah. Nah, ini cara nyarinya gampang. Cara cari accumulated depreciation-nya gimana, Kak? Kok udah langsung ada nih nilainya nih? Ya, karena biar cepat juga. Jadi gini, karena ini sama 18.000 depreciation expense. Nah, di sini pasti harus sama juga. Di accumulated depreciation harus sama 18.000. Cara nyarinya itu dia 18.000 ditambah 18.000. Jadi berapa? 36.000. Lanjut cari 54.000, 18.000 tambah 54.000, 36.000. Tuh, jadinya 54.000. Ya, cari 72.000 gimana?
cari 72.000 itu dari 18.000 ditambah 54.000 dan seterusnya. Oke, lanjut ke value nya. Nah, ini saya udah buatin rumusnya juga ya, jadi itu bisa kayak gitu bisa, tapi cara saya juga jadi ini ada dua cara, ini tambah ini ke sini bisa juga gini. Costnya berapa? 96.000 costnya ya, dikurang sama depreciation expense-nya. Jadi misalkan 96.000 dikurang sama 18.000. Oh enggak, bukan. Ini yang cara yang ini beda ya. Maaf, salah. Soalnya di sini dia sama ini. Nah, ini kayaknya untuk yang bis kedua sama bis ketiga. Maaf ya, saya salah. Value-nya lanjut, ini berarti adik-adik ini buat teman-teman yang nonton. Jadi ini ACC depreciation-nya ini untuk yang bis kedua dan bis 3 ya, bukan bis 1. Bis ke 1 gini, karena dia depreciation expense sama semua ke bawah. Jadi dia tinggal tambahin aja. Value-nya gimana? Value kita baca dulu. Value sama dengan cost dikurang accumulated depreciation. Oke, jadi misalkan costnya tadi 96.000 dikurang 18.000 berapa? Ya udah 78.000 gitu. Ya kan? Bener nggak? Lanjut, 96.000 dikurang, ini costnya sama ya, nggak berubah, nggak kurang 90.000 coba. Ya udah sama, value nya 6.000 gitu, nilai 6.000. Oke, gitu ya, clear ya. Dia sampai mentok 6.000. Nah, coba sama nggak sih value nya sama yang tadi udah disebutin di awal? Nah, ternyata bener guys, bener ya, residual value nya sama tuh ya, 6.000 juga sama, ini sama dengan yang di sini. Oke, clear ya. Oke, kita mulai double declining balance bus kedua. Accurate susah saya baca ya, udah gitulah. Hari Kamis tanggalnya 1 Januari 2015 sama. Costnya yang berubah, costnya dia ada di 140.000. Residual value nya dia berubah juga, ada di 10.000. Untuk tahunnya juga beda, dia ada di 4 tahun. Oke, 4 tahun. Useful life nya 4 tahun. DDB rate nya ini nggak langsung dapat 50.000 ya teman-teman. DDB rate nya ngitungnya kayak tadi yang udah saya bilang, 2 dikali 100% per N. N nya berapa? 4 tahun. 2 dikali 100% per tahunnya berapa? 4 tahun. 200% dikurang dibagi 4, maka hasilnya adalah 50%. Untuk dirimu 50%, untuk dirinya 50%. Itu mah lagu. Oke, kita lanjut. Bis kedua dia dibutuhkannya cuman 4 tahun. Tadi 5 tahun bis pertama, sekarang 4 tahun. Oke, kita mulai aja. Dari value of accumulated depreciation ya. Ini yang early ya, awal. Ini yang belum disusutkan ini. Ini DEP ini apa? DEP ini depreciation ya. Oke, cara nyarinya gimana nih? Ya, simple. Dari tahun pertama kan kita udah tahu 140.000 ya. Tahun kedua gimana? Tahun keduanya ini dia
140.000 ini costnya dikali sama 50%, hasilnya 70.000. Cari tahun ketiga itu dia pakai yang datanya tahun kedua untuk costnya, jadi 70.000 dikali 50%, hasilnya adalah 35.000. Begitu seterusnya sampai 17.500. Kenapa? Kan masih bisa lagi dikali 50%. Ya orang diminta cuma tahun 2018. Kalau sampai 2019 berarti 17.500 dikali 50% gitu. Nah, itu untuk tahun 2019. Lanjut. Kita mulai lagi depreciation expense-nya. Sama juga dikali 50%. Ini dapat dari mana? Ini dapat dari sini guys, dari langsung di penyusutan tahun pertamanya itu dia 140.000 dikali 50% segini hasilnya. Terus. Nah tadi kalau ini dikali semua 50% ini hasilnya 8.500. Ini sebelum disusutkan. Makanya ada 140.000. Ini nggak ada karena ini dia susutan pertama. Ini di pembelian di awal. Ini penyusutannya yang di awal. Oke, lanjut ya. Untuk accumulated depreciation. Nah, ini dia rumusnya. Tadi kan udah kasih tahu, ini beda, ini nggak bisa dipakai di satu. Ini kita ganti aja deh 20. Nah, bisa jelek. Kayak gini aja ya. Accumulated depreciation. Tebelin coba ya. Nah, sama dengan cost dikurang depreciation expense. Costnya berapa? Costnya nih ya, 140.000 dikurang depreciation expense. Misalkan 140.000 dikurang 70.000 dari mana kak? Dari tahun yang 2015, dari depreciation expense yang 2015. Oke, lanjut. Costnya nggak berubah, depreciation yang berubah. Kita mau biar cepet, coba ini contohin aja. Kita mau depreciation expense yang kita mau accumulatednya di tahun 2018 ini ya. Nah, udah depreciation expense berapa nih? 2018 8.500. Nah, 140.000 dikurang 8.500, hasilnya segini. Kayaknya salah deh. 132. 131. 500. Oke. Ya. (131.500). Oke, gitu caranya. Untuk value-nya, value. Nah, ini dia udah di after depreciation. Ini tadi belum didepresiasikan, makanya early. Ini after, ini udah didepresiasikan. Cara nyarinya gimana? Oke, cara nyarinya yaitu value after depreciation ya. Kita lihat sama dengan cost dikurang accumulated depreciation. Misalkan gini, costnya nggak berubah ya, costnya 140.000 misalkan. Tuh udah ada 140.000. Kita mau tahun ke 2016 ya, tahun 2016 costnya berapa tadi? 140.000. Di sini rumusnya dibilang kurang ACC depreciation. ACC depreciation-nya tahun 2015 berapa?
105.000. Oke, dikurang aja deh berapa, pasti hasilnya 35.000. Ya iyalah kan udah dihitung 35.000 gitu. Misalkan kamu mau 2000 berapa, 18. Nah, lihat aja depreciation yang tadi udah kakak hitung di 2018, 131.500 gitu. Hasil berapa? Bukan 35.000 tapi 10.000. 8.500. Nah, ya gitu. Jadi ngerti ya. Oke, nih. Bukan 10.000 guys, ini salah di sini deh. Oh ini 130.000 karena dia harus sama sama yang udah dibilang sini residual value nya tok di 10.000 ya. Kakak salah ya, salah ini data, maaf ya. Jadi 140.000 dikurang sama si ini 130.000, hasilnya adalah sama 10.000 gitu ya. Pokoknya harus sama gitu, harus sama aja. Sama kan? Ini kenapa suka gini dah? Sama kan, 10.000, 6.000 sama tuh. Oke, lanjut ke bis ketiga. Ini cara double declining balance ya. Nah, ini nggak usah dilihat tahunnya. Ini bukan lihat tahun, ini lihat isi hati seseorang. Nggak salah, maksud saya total jam. Yuk kita mulai. Ini equity-nya hari Jumat tanggal 1 Januari tahun 2016. Costnya dia ada di nggak kelihatan. Costnya dia ada di mana nih, 92.000. Residual value nya ada 8.000. Tahunnya useful life, pemakaian batas manfaat umur barangnya ada di 5 tahun. Capek juga ya ngomong kayak gini, serak basah kayak cakrakan. Oke. Terus dia total milesnya harus 122.000. Oke. Oke ya, total milesnya tuh. Kita mulai aja lagi. Dia 1, 2, 3, 4, 5. Dia 5 tahun ya. Ini 5 tahun. Karena dia butuh yang di atas 4 tahun, berarti cuma sampai 4. Ini sampai 5 karena 5 tahun. Oke, milesnya kita lihat ada 24.000, 36.000, 31.000. Ini kan total milesnya tadi ada 120.000. Nah, gimana cara kita membagi 5 biar hasilnya bisa dapat 120.000? Ini udah pasti 120.000 ya. Oke. Bebas angkanya sebenarnya, cuman ini ya kayak gini juga bisa. Oke, depreciation per milesnya itu dia ada di 0,7. Jadi depreciation-nya udah langsung dapat ya, udah langsung ada gitu, dapat dari soal.
Nah kan di soalnya dia butuh strike line nya bis 1 bis kedua declining balance unit activity. Oke. Oke. Nah, ini 0,7. Depreciation per milesnya sama 0,7 dari atas sampai bawah. Terus depreciation expense-nya gimana cara nyarinya? Miles dikali sama si depreciation per miles. Teman-teman boleh coba di rumah apakah hasilnya sama atau beda. Boleh langsung komen aja di komentar di bawah. Oke. Ya, tahun pertama 2016 itu pasti dia hasilnya di depreciation expense 16.800. Terus dikaliin sampai ke bawah hasilnya 7.700. Oke, cara mencari accumulated depreciation, anggaplah ini kosong. Ini pasti sama, ini nggak bisa karena ini di accumulated tahun pertama tuh dia ngikutin depreciation expense yang pertama. Anggaplah ini kosong, 2 ini kosong, ini 2, 3, 4, 5 ini kosong. Nah, cara nyarinya gimana? Cara nyarinya gini. 25.200 ditambah sama 16.800 hasilnya 42.000. Oke. Nah, yang ketiga 21.700 nih. 21.700 ditambah. Jadi ini ditambah gitu. Sama ya tadi sama kayak cara yang mana tuh ya? Ada nggak? Nah, ini ditambah juga nih. Ini juga sama yang bisa tuh. 18.000 ditambah sama ini 18 jadi hasil 36. Ini juga ditambah 36 jadi hasilnya 54 gitu. Ketemu dapatlah hasil 84.000. Oke. Nah, ini value of goods-nya itu dia 75.200 dari mana? Nah, kembali lagi kan tadi kakak bilang ini cuma bisa dipakai bus 2 bis 3. Bus 2 double declining, bis 3 nya unit activity. Cari deh costnya berapa tadi? 92.000 ini ya. Nih, tep. Oke. 90 nih, udah kakak kasih contoh. Misalkan costnya 92.000. Accumulated depreciation berapa? Kakak mau yang 16.800, berarti hasilnya ya udah 92.000 dikurang sama 16.800 hasilnya 75.200 gitu. Nah, ini sampai ke 8.000. Nah, kakak bohong atau enggak sih? Kita lihat deh. Tadi dia itu residual value berapa? Di awal dibilang 8.000. Bener nggak kakak yang bilang residual value sampai 8.000? Bener ya, sampai 8.000 untuk pas. Berarti ngitungnya nggak salah gitu. Nah, ini tadi ini kakak bilang tadi. Ini cari accumulated depreciation yang tahun kedua. Oke. Jadi jumlah akumulasi penyusutannya itu ada di bus 1 54.000, bus kedua ada 122.000. Dia di bis 1 ya. Cumulative depreciation bisa nih.
Terus bis kedua itu jumlah akumulasi penjualannya 122.500. Oke, ini dia. Terus bis ketiga ada 42.000. Ini dia. Oke. Saya dapat semua dan maaf kakak agak ngantuk sedikit. Oke, kita lihat soal yang B. Jika bis 2 dibeli pada tanggal 1 April dan bukan pada tanggal 1 Januari, maka biaya penyusunan pada tahun 2015 dan 2016. Oke, jadi dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Jadi kalau misalkan dia penyusutannya dari Januari, 1 tahun penuh, dia dapatnya. Tapi kalau misalkan dari tanggal bukan April deh, misalkan Juni, berarti berapa? Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, 6 bulan. Apakah di sebelum Juni dia dapat penyusutan? Tentu tidak. Makanya hitungannya jadi 6/12 gitu. Karena dia start dari bulan Juni ya. Nah, kalau dalam soal tuh diminta ini tanggal 1 April ya. Dia tanggal 1 April. Oke. Nah, oke. Kita mulai deh ada precision expense-nya. Kita ini nih ya. Carinya kayak gimana tadi? 2 kali 100 karena dia udah dapat DDB rate jadi nggak usah lagi diinin, langsung aja cost kali sama DDB rate kali 9/12. Hasilnya berapa? 52.500. Hasilnya 52.500. Ini juga sama. Nah, ini dia, wah sebentar. Baterai saya lowbat. Saya harus gimana ini? Nah, ini dia, aduh. Baterainya lowbat, guys. Nah, ini kalau ini dia cost karena dia udah dihitungnya tadi ya tahun ininya 2015. Nah, tahun 2016 ntar masukin cost dikurang DP expense 2015 kali DDB rate. Itu hasilnya 43.000. Jadi dia makin turun gitu. Nah, udah ya, clear ya. Jadi itu soal 2. Soal ketiga ini dia tadi ini sama aja kayak tadi, nggak jauh beda. Oke, kita langsung aja ya. Jadi sini ada baca soal dulu. Pada tanggal 1 Januari 2017, PLSA membeli 2 mesin berikut untuk digunakan dalam proses produksinya. Mesin A, harga tunai mesin ini 35.000, jadi dia beli tunai. Nah, biayanya tuh apa aja? Karena gini, cost itu kalian misalkan beli AC, beli handphone, misalkan adalah biaya instalasinya, biaya lain-lain lah biar kalian bisa pakai HP. Itu biaya AC. Kalian bisa nggak masang AC sendiri? Nggak bisa kan? Kalau masang AC sendiri pasti ada biaya instalasi, testingnya, biaya buat kasih rokok petugasnya gitu yang ini testing
instalasinya. Nah, terus belum lagi pajaknya, sama gitu, sama seperti mesin yang di dalam soal ini. Apakah kalian cukup bayar 35.000 baru bisa dapetin mesinnya? Oh, tentu tidak. Ada lagi pajak penjualannya, biaya pengirimannya, asuransi selama pengiriman, biaya pemasangan, dapat 100 buat oli dan pelumas, 100.000 yang akan digunakan dengan mesin tersebut selama tahun pertama operasinya. Oke. Jadi ini di atas ya. Ini enggak 200 jadi ya. Jadi 100 saja. Nah, mana sih? Pele memperkirakan bahwa masa manfaat mesin tersebut 5 tahun. Jadi useful life-nya ada 5 tahun. Dapat salvage value-nya 5.000 di akhir periode waktu itu. Asumsikan bahwa metode penyusunan garis lurus digunakan. Oke, jadi kita disuruh pakai straight line. Mesin B, kita sekarang lihat mesin B. Biaya tercatat mesin ini adalah 80.000, biayanya itu 80.000 keseluruhannya. Nah, jadi udah dapat mananya? Kesel kali ya, Bu. Susah kali dinin. Nah, mesin B itu biaya tercatat mesin ini 80.000. Pele memperkembang useful life-nya dia cuma sampai 4 tahun dengan nilai sisa 5.000 yang tersisa pada akhir periode. Instruksinya, siapkan yang berikut untuk mesin A. Kita yang mesin A ini disuruh buat jurnal, buat mencatat jurnal pembelian, terus sama penyusutannya, jurnal penyusutan tanggal 31-nya. 31 Desember 2017. Yang ke B, hitung jumlah penyusutan yang harus cepat pilih untuk mesin B setiap tahun dari masa manfaatnya dengan asumsi berikut. Nah, yang pertama kita disuruh pakai garis lurus, kedua declining balance, DDB-nya 40.000. Yang ketiga, Pele menggunakan metode unit aktivitas dan memperkirakan bahwa 125.000. Penggunaan aktualnya adalah sebagai berikut. Oke, ini ya kita dikasih tahu unitnya ya. Dari tahun ke tahun unitnya dikasih tahu. Yang C, metode mana yang digunakan untuk menghitung penyusutan pada mesin B yang melaporkan jumlah biaya penyusutan tertinggi pada tahun 1 2017. Oke, jumlah tertinggi pada tahun keempat. Oke, yang ketiga jumlah total tertinggi selama periode 4 tahun. Kita mulai aja langsung ke yang A. Oke, tadi saya sampai mana ya? Kita mulai dari soal yang A, mesin A. Ya, kita disuruh buat mencatat jurnal pembeliannya sama jurnal penyusutannya. Kita mulai dulu dari jurnal pembelian. Seperti yang saya bilang, nggak mungkin kita AC misalkan harga 2 juta kita terima tok mentah 2 juta, nggak mungkin, karena pasti ada biaya lain-lainnya gitu. Ya, ini dia expenditure-nya. Kita lihat dulu ya, biaya-biayanya ya, rinciannya. Ada pajak, ada biaya pengiriman, ada asuransinya, ada instalasi, ada oli dan pelumasnya ya. Ini yang diketahui loh. Terus dia dapat masa manfaatnya 5 tahun, residual value-nya nilai sisa 5.000. Oke, kita mulai buat jurnal pembeliannya. Ini deskripsinya. Oke, kita lihat ada nih, udah ya tertera di dalam layar. Cukup di total jadi 2.600 gitu. Ini dia jurnalnya. Jadi dia beli mesin tuh. Kalau dia beli mesin berarti dia nerima barang, masuk ke debit. Yang keluar berarti si cash kredit. Sama, bebannya juga makin bertambah. Depreciation expense, terus di akumulator. Depreciation pasti selalu di kredit. Akumulasi depresiasinya ya, total 44.120. Lanjut kita ke, nah ini depresiasinya.
Oke, ada 5 tahun. Ini jurnal penyusutan mesin A. Jadi ini masih soal yang A, ini soal A. Masih soal A. Masih soal A. Mesin A. Oke. Tahun pertama, kita minta tadi kan dia minta 5 tahun. Sama ya, ini karena dia pakai straight line, jadi ini seperti yang tadi saya bilang, dia selalu sama dari atas sampai bawah sama. Ini juga accumulated yang pertama sama gitu. Nah, cara nyari yang dua ini, anggap ini tutup mata ya, ini kosong gitu, nol. Yang ini yang expense yang kedua, depreciation expense tahun kedua ditambah sama yang accumulated depreciation tahun pertama, dapatlah 13.040. Terus diturunin dapatlah 32.600. Cari value tadi seperti yang kakak bilang, dia balik soal lagi. Cara nyari value gimana? Nyari value nya itu cost dikurangi accumulated depreciation. Nih, costnya berapa? $35.000. Ya, ini costnya nih. Oke, 36.000 dikurang, salah ya? Yang 35.000. Berarti ini salah nih, salahin. Tuh dong, ngantuk guys. Ini apa ngantuk kayaknya deh. Oh enggak, bener. Ya, apa itu. Terus dikurang, turun terus. Ya tadi yang seperti aku bilang, value itu dapatnya cost dikurang accumulated depreciation, dapatlah 5.000. Sama ya, sama yang tadi aku bilang, dia ini terakhir nih 5.000. Oke, sama nih residual value nya 5.000 juga. Oke, clear ya, clear. Lanjut ke mesin B. Harga mesin B itu adalah 80.000, useful life, batas manfaatnya 4 tahun. Terus ada residual value nya ada 5.000 nilainya. Kita mulai aja langsung straight line ya. Ini tadi udah aku bilang ya. Ini dia ditambah hasilnya segini. Nih sampai nih. Nah, sampai 75.000. Jadi 18, misalkan saya mau nyari tahun keempat, 18.750 ditambah 56.250, hasilnya 75.000. Inilah value-nya. Bisa nyari value string, udah aku bilang. Nih. Ini aja ya, biar nggak lupa. Nah, nyari value-nya tuh cost-nya berapa? 80.000. Ya, cost 80.000 dikurang sama CCD depreciation, dapatlah segini 61.250 sampai ke 5.000. Sama ya, sama. Ini sama dengan yang
sama. Declining balance juga sama, double declining karena dia pakai double, jadi 2 kali 100. Sama juga ada DB rate-nya 50%. Ini sebelum didepresiasikan dapat 80.000 value nya ya. Ini dari mana nih 80.000 dari mana nih cost? Ini cost ya. Early cost awal. Lama-lama misalkan kayak beli HP 5 juta, lama-lama turun gitu 4 juta 3 juta. Sama ini juga dari 80.000 dia pakai DD Beret langsung turun 50%. Ya anggap aja lah dibagi 2 karena kan 50% itu setengah ya, 1/2 bisa. 80.000 dikali 1/2 berarti 80.000 dibagi 2 40.000 dibagi 2 20.000 sampai 10.000 cara nyarinya. Nah karena ini dia dikurang, ini DDB, ini depreciation expense dikurang ya, jadi enggak. Ini nggak dikurang ini. Ini tadi depreciation expense itu dia dapatnya dikali. Enggak. Sama seperti ini, maaf tadi saya lupa. Sama seperti yang mana ya? Nih. Ya, gitu. Ini kan di awal-awal belum kena penyusutan. Ini udah kena beban. Jadi bukan 80.000 jadi 40.000. 40.000 dari mana? 40.000 dari 80.000 dikali 50%. Nah hasilnya segini. Terus dikali 50% juga nih, dikali 50%, ini dikali 50%. Ini cara ininya ngitungnya gimana? Ya misalkan nyari accumulated depreciation yang tahun kedua itu dia ini 20.000 ditambah ini 40.000, jadi hasilnya 60.000. Ini sama 70.000 dapat dari sini, 10.000 tambah 60.000 sampai 75.000. Value tadi udah dibilang cost dikurang ACC depreciation, jadi cost 80.000 dikurang 40.000, jadi 40.000 segini ya. Misalkan 80.000 dikurang mana? Hilang. Nah, 20.000 dikurang 80.000 dikurang 75.000 hasilnya segini. Ya, 80.000 price nya nih dikurang sama ini hasilnya. Oke, sekarang kita masuk ke unit of activity. Dia butuhnya 4 tahun, jadi 4 ya. Ini unitnya, unit pertamanya. Ini kita harus targetnya ke 125.000 unit ya. Bagi 4 berarti inilah hasilnya. Tep. Nah, depresiasinya itu udah ketentuannya. Ya, jadi dapat segini 0,6. Ini sama tadi yang saya bilang ini dikali sama depresiasi turun dapat segini. Ya, jadi ini unit dikali depreciation dapatnya depreciation expense gitu. Itu untuk yang si unit of activity. Untuk accumulated sama, nggak ada perubahan. Yang depreciation expense tahun kedua ditambah sama yang tahun pertama accumulated depreciation hasilnya segini. Terus sampai 75.000. Untuk value-nya, value of machine itu dia sama cost dikurang sisi depreciation. Jadi costnya berapa? Costnya itu adalah 80.000 dikurang sama ini
Ini hasilnya. Oke, terus sampai ke 5.000. Sama ya, value-nya yang di atas ini 5.000 juga, nih juga 5.000. Karena emang residual value-nya harus 5.000. Gitu. Oke, lanjut. Ini bagian B ya. B. Oke. Sekarang C. Ya, begitulah ya. Kita lihat dulu bagian C. Highest of more. Kita baca ini Indonesianya aja. Penyusutan jumlah tertinggi pada mesin B di tahun pertama. Apakah saldo menurun 40.000? Enggak. Itu berarti saldo menurun 40.000. Ya. Oke. Mesin B tahun pertama saldo menurun 40.000. Tahun pertama ini ya 40.000. Nih, of amount depreciation is declining balance 40.000. Apakah benar 40.000? Declining balance mana kalau declining balance? Nah, nih. Sama ya, 40.000 ya. Nah, nih. Ini dia, kita cari ketemu juga. Declining balance sama 40.000 pada tahun pertama. Lanjut ke penyusutan jumlah tertinggi pada mesin B di tahun 4 adalah metode garis lurus. Oke, lihat. 18.750. Oke. Straight line. Kita lihat sama nggak? Ya, benar. Tahun keempat. Ini straight line ya. Ya. Sama ya, 18.000. Oke. Penyusutan jumlah tertinggi pada mesin B secara keseluruhan sama. Apakah bisa dibuktikan? Bisa. Coba kita lihat aja. Penyusutannya, jumlah tertingginya itu dia. Nah, ini penyusutan ini. Ini dia 75.000. Oke. Terus ini juga sama nih, 75.000 juga. Mana lagi? Oh, enggak ada ya. Oh ya udah. Ini beda. Ini mesin A. Salah. 75.000 sama ini. 75.000. Oke, sama. Oke, clear ya. Jadi akumulatornya 75.000. Sama. Lanjut soal 4. Oke, soal 4 itu dia pada awal tahun 2015 Mensen PLC membeli peralatan seharga 80.000. Useful life-nya 6 tahun, nilai sisanya salvage value-nya 8.000, residual ya, residual juga bisa dibilang. Kita disuruh pakai straight line ya, straight line. Terus selama tahun 2017, tahun kedua masa pakai peralatan, teknisi perusahaan mempertimbangkan kembali ekspektasi mereka dan memperkirakan bahwa masa manfaat peralatan mungkin akan menjadi 7 tahun. Jadi di awal tuh dia 2015 dia bilang bakal 6 tahun kayaknya masa manfaatnya. Terus di ekspektasi keduanya tuh 7 tahun. Karena dia dipakai 2 tahun, jadi berapa sisa sekarang? Jadi 5 tahun.
7 kurang 5 ya kan, 7 kurang 5, 7 kurang 2. Oke, berarti sisa sekarang. Oke, kita mulai aja langsung. Instruksi, tunjukkan berapa banyak biaya penyusutan yang harus dicatat setiap tahun untuk peralatan ini dengan melengkapi tabel berikut. Oke, jadi tabelnya gini. Dia beli di tahun 2015 ini harganya awalnya 80.000. Dapat useful batas umur manfaat 6 tahun, nilai sisanya 8.000 nih, salvage value residualnya. Nah, dia udah pakai 2 tahun nih. Selama tahun 2017 dia dapat ekspektasi baru 7 tahun, ternyata pikirannya tuh 7 tahun bisa kali nih. Bukan lama. Namun selama tahun 2020 ya pasti nilai sisanya berkurang dong. Oke, kalian beli HP 3 juta, lama-lama turun itu 2 juta, 1 juta 500.000 sampai tukang rongsokan pun nego gitu. Udah 50.000 aja mas gitu kan. Pahit kali emang hidup ini, pahit. Nah, sama lah. Dari 80.000 jadi 80.000. Jadi dari 8.000 jadi 4.400. Oke. Kita langsung lihat tabelnya ya. Ini udah saya buatin. Jadi di 2015 itu dia ada cost of equipment-nya, kita beli di 80.000. Useful-nya ada 6 tahun, residual ada 8.000. Oke, kita lihat nih. Ini selama 2 tahun pemakaian ya. Ini depreciation expense-nya nggak berubah, tetap sama 12.000. Oke. Ya. Accumulated yang tadi saya bilang ditambah 24.000 jadinya. Nah, value-nya, cost-nya dikurang sama accumulated depreciation. Ini 80.000 dikurang. Nih. Ini hasilnya. Yang ini yang kedua, ini dikurang ini. Ini hasilnya 56.000. Nah, itu selama 2 tahun. Oke, kita lihat di 2017. Di prasangka 7 tahun kan sebenarnya. Oke, karena dia udah pakai 2 tahun, jadi sekarang tinggal sisa 5 tahun. 1 2 3 4 5. Bukan sampai 2023, tapi sampai 2021 doang, karena dia cuma dia udah pakai 2 tahun gitu kan. Awalnya dia bilang tuh 6 tahun, berarti nggak nyampe 2021 dong, sampai 2020 doang. Tapi karena kata dia, udah kayaknya nyampe 7 tahun nih. Berarti dari 2015 ke 7 tahun. 16, 17, 18, 19, 20, 21. 2016, 2016, 2017, 2018, 19, 20, 21. Dari start 2015. 7 tahun. Berarti stop di 2021. Gitu. Nah, kita lihat nih, kan 2016 tuh lewat. Kita sekarang lihat yang 2017 dia selama pemakaian 5 tahun ini. Depreciation expense-nya sama 9.600. Accumulated-nya dia di tambah dari depreciation expense. Nah, ini cara mencari yang kedua ini udah dari sananya ya nilainya. Bentar. Ya, 9.600 ditambah 33.600, ini hasilnya. Sampai sini. Ini sama value. Ini dia ini cost 80.000 dikurang sama ini 33.600, ini hasilnya 46.400. Nah, lanjut nih, sekarang kita 2 tahun lagi. Kita udah ngitung 3 tahun. 2 tahun lagi dia nih. Sini residual value-nya.
Depreciation expense sama 11.400. Ini ya cara mencarinya nih gini. 11.400 ditambah sama juga di sama dengan kan jadi hasilnya 75.600. Value ya. Dari value-nya itu 80.000 isi cost dikurang sama ini akumulatifnya berapa ini hasilnya gitu sampai tahun ke-2 2002 sampai tahun ke-7 segini 2001 sama ya residual sama kan sama. Oke, kita langsung lihat guys. Ini aduh susah banget sih. Nah ini harus sama dengan si ini harus sama yang ini harus sama dengan si ini sama kan 4.400 residualnya. Oke. Nah ini tabelnya dipisah tadi, ini digabung sekarang dari 2015. Kita lihat ternyata sama ya, akumulatornya sama dengan yang ini. Oke gitu, ini di versi pisah, ini versi gabungnya gitu. Udah gitu aja yang soal keempat. Kita lanjut ke soal terakhir. Oke, tetap semangat guys, jangan pernah menyerah karena ini adalah simulasi melatih otak kita ya. Kita lihat pada tanggal 31 Desember 2016 di Jimenez SA melaporkan hal-hal berikut sebagai aset tetap. Nah, ini soalnya ya. Jadi ini saya bahas Indonesia kan. Nah, ini dia udah buat laporannya. Jadi segini hasilnya. Ini debitnya, ini kreditnya. Oke. Ya. Ini dikurang sama ini. Ini apa ya? Bangunan. Ya. Buildingnya ini dikurang sama ini. Ini hasilnya 26.500.000 dikurang 12.100.000 dapatnya 14.400.000. Oke. Sama nih kayak equipment 40 juta. Akumulatornya dia kan karena di kredit jadinya dia minus 40 juta dikurang 5 juta 35 juta. Ini tambah ini oh enggak, dia nggak di debit, dia nggak di kredit. Nah ini totalin. Mana sih total. Nah nih nolak kurang. Nah 3 juta ditambah 14 juta 3 juta ditambah 14.400.000 ditambah 35 juta hasilnya segini ya, 52.400. Nah itu 2016. 2017 gimana? Ini dia. Selama tahun 2017 transaksi kas terpilih berikut terjadi. Oke. 1 April dia ngambil tanah ya, buatlah jurnalnya di sini. Udah saya buat nih, beli tanah. Berarti debitnya siapa? Si debit ini si tanah, karena dia nggak beli tanah. Berarti yang berkurang apa? Cash, uangnya yang berkurang ini ya. Ini tanggal
Ini bulan April, ini bulan Mei. Kita baca lagi satu-satu. Menjual peralatan yang harga 750.000 saat dibeli pada tanggal 1 Januari 2013. Peralatan tersebut dijual seharga 466. Jadi dia harga peralatannya tuh 755. Nah, jadi jurnal gini, depreciation expense-nya, beban depresiasinya 25.000. Ini jangan lupa dibuat untuk yang kayak tadi yang saya buat tabelnya depresiasinya. Tapi ini karena saya udah langsung, jadi saya langsung masukin aja. Depresiasi expense itu selalu di debit, akumulator selalu di kredit. Nah, case-nya ini dia akumulator itu dia ngebuang barang, dia membeli barang lah ya, membeli barangnya di tanggalnya di situ nih kan dia when purchase on January ya, cost ini di harganya waktu dia ngebeli tanggal 1 Januari 50. Pasti udah ada penyusutan dong. Nah, ini dia susutannya. Enggak apa, harganya nggak bakal tetap 750.000. Di sini bukan 750.000, tapi di sini adalah 325 ya, salah, 325.000. Nah, dia dapat untung 41.000. Dia ngelepas barangnya, ini equipment di kredit karena dia ngelepas barangnya. Di Juni dia ada apakah di Juni? 1 Juni menjual tanah yang dibeli pada tanggal 1 Juni 2020 seharga 1.800.000. Tanah tersebut seharga, oke, kita lihat akunnya. Karena tanah itu nggak ada penyusutan, karena tanah nggak bisa disusutkan ya dong, operasional, buat operasionalnya itu nggak bisa disusutkan, kecuali barang-barang yang perlengkapan kantor atau bangunan kayak yang ada pada kita saat ini itu bisa disusut. Tetap dapat 1.800.000. Ini kayak kebalik dah, apa nggak ya? Oh, benar-benar. Tanah tersebut seharga 300.000. Tanah 300.000. Nah, ini keuntungannya 1.500.000 gain on sale. Jadi kanan kiri sama balance. Ya, 300.000 di sini, 1.500.000 di sini, 1.800.000 di kiri kanan sama. Ini juga sama. Ya, oke. Lanjut, Juli tanggal 17. Tanggal 17 itu dia membeli peralatan. Ya, ini nggak ada penyusutannya karena dia baru ngebeli. Sama 2.450. Cashnya berkurang. Nah, Desember itu 31 Desember. Peralatan yang dihentikan penggunaannya harganya 500.000. Jadi dia retired. Kalau di anak akuntansi bilang retired, diberhentikan, dipensiunkan gitu. Nah, ini depreciation expense-nya sama yang tadi saya bilang, buat dulu tabelnya, buat tabel depreciation expense sama accumulated-nya. Karena ini udah langsung ada nilainya, jadi 50.000. Nah, dia ngebuang barang. Akumulasi depresiasinya yang nggak ada untung, nggak dapat cash, nggak dapat apa-apa. Cuman akumulasi depresiasinya dapat 500.000, equipment dibuang jadi 500.000 juga. Oke, ini nah, ini ya.
penjualannya. Nah, dia kan dia udah punya tanah nih. Dia ngebeli tanah lagi. Jadi berapa? 9.200.000. Ini building sama ya, nggak ada perubahan. Perubahan nih. Ini udah diakumulasiin jadi sisa 14 juta. Nih, ini nilai, nah nih. Tadi ada keuntungan dari ini 3 juta, 4,5 juta. Oh ya. Juni ya, kita lanjut coba. Dia dapat 1.800.000 ya, 3 juta. Oh enggak, 3 juta ke, ya benar sih ya. Ini tanah yang dia 2017 tuh ada 4.900.000. Di buildingnya juga dia tetap ada 26.500.000. Ada akumulasi itu selalu dikredit minus kan. Nah, cara ngitungnya gimana biar dapat 19.300.000? Land plus buildings min akumulasi depreciation building. Jadi ini tambah ini kurang ini hasilnya. Oke. Ini dia berarti equipment. Equipment langsung ya, karena nggak ada lainnya. Jadi equipment min debt equipment. Karena dia nggak ada tanah, dia nggak ada tanah. Di sini hasilnya nih. Karena ini kan ini hasilnya segini, ini nggak dihitung lagi ke sini. Ini tambah ini hasilnya. Hasilnya 61 juta. Oke, ini saya ambil kalkulator dulu. 19.200 tambah 37.025. Ntar loh, ini kan dia ya, building dikurang akumulasi 26. Oh, 14 juta per hari ya. Berarti tambah land segini hasil. Oke, ini nggak dihitung lagi berarti 19.300 tambah 37.025. Oh, di sini salah ya. Yang
56 juta 325. Oke. Ini yang dihitungin aja ini sama ini. Karena ini tadi udah dihitung sama si ini. Ini kan kurang ini. Nah, hasilnya belum segini. Tambah ini baru segini hasilnya. Oke. Lanjut ke B. Clear ya. Mencatat entry penyesuaian untuk penyusutan tahun. Oke. Entry penyesuaian. Nah, ini dia entry penyesuaiannya. Jadi penyesuaian buildingnya ada dan ini depresiasi expense ada di debit 530.000, di akumulasi depresiasi buildingnya ada di kredit juga karena dia akumulasi jadi kredit. Penyesuaian equipment, nah, ini ada keterangan lagi nilai equipment setelah dijual dan dipensiunkan. Ini dia 3.875.000. Oke, ini sama ya, debit expense accumulated. Depreciation expense equipmentnya dia di debit 3.875.000. Accumulatednya dia ada sama juga tapi dia di kredit 3.875.000. Penyesuaian equipment ini kita tandain penyesuaian equipment building. Oke. Penyesuaian equipment yang baru dibeli itu dia ada depreciation expense equipment ada di 122.500.000 di debit. Kreditnya dia ada di accumulated depreciation equipment 122.500. Kalau tadi laporan aset tetapnya tahun 2016, ini sekarang ini di tahun 2017 ini dia. Bulannya tercatat ada 4.900.000, buildingnya ada tercatat 26.500.000. Oke, ini berubah ya karena udah penyesuaian dari sini tadi udah ditambah dikurang, ini hasilnya 12 juta. Ya. Tadi kalau tadi kan 100, ini masih 100 kan, 12 juta 100. Ini udah ditambahin ini. Penyesuaian buildingnya udah dapat. Ini dihitung pakai table juga ya. Karena ini udah dapat saya, jadi udah dapat dari datanya, jadi nggak usah perlu dihitung lagi. Tinggal ditambah aja dari depresiasi ini kumulatif ini ditambah. Jadi 12.630. Dari mana Kak jalannya? Aku bisa 12.630 ya, karena ini akumulatif yang ini ditambah sama akumulatif ini 12.100.000 ditambah 530.000 yang penyesuaian building. Ini dia 12.630.000. Oke. Ini tambah dikurang, ini hasilnya. Ada equipmentnya segini dikurang sama ini equipment ini equipment dikurang sama akumulasi depreciation equipmentnya, hasilnya segini. Nah ini ditambah ini, hasilnya berapa? 51.797.500.000. Ini kan tadi 56 juta, ini berkurang dong karena ada penyusutan, ada penyusutannya ini. Nah ini dia rumusnya, ini dia land plus buildings kurang accumulated depreciation building, segini hasilnya 18.770.000. Ini untuk equipmentnya ya, ini total aset tetapnya. Oke. Ada 51.797.500 rupiah. Oke. Sekian, itu
Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk membahas 5 soal ini. Mohon maaf bila ada kurang atau salah dari tutur kata atau ucapan saya. Terima kasih buat semua yang udah menonton. Terima kasih kepada Pak Dr. Yusuf Faisal yang saya hormati. Saya sangat senang bisa diberikan tugas yang seperti ini karena yang pertama bisa mengeksplor kemampuan saya sampai sejauh mana. Terus yang kedua bukan hanya sekedar mengeksplor tapi bisa improvement cara saya berbicara, cara saya menyampaikan informasi atau pengetahuan. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Pak Dr. Yusuf Faisal. Selamat malam untuk teman-teman semua. Sekian saya akhiri. Terima kasih. Dadah.